Halo sahabat Santopulus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam katekesi santai kali ini, kita akan memahami seputar sejarah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dalam liturgi Gereja Katolik, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini dirayakan 1 minggu setelah Hari Raya Pentakosta. Pertanyaannya adalah, mengapa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini dirayakan setelah Hari Raya Pentakosta dalam liturgi Gereja Katolik? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami terlebih dahulu sejarah dari Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Adalah seorang biarawan yang bernama Rupert yang digelari sebagai Pangeran Studi Liturgi mencanangkan perayaan misteri Tritunggal Maha Kudus ini pada hari Minggu setelah Hari Raya Pentakosta. Pater Rupert mengatakan begini, setelah kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kita menyanyikan kemuliaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus pada hari Minggu berikutnya. Hal ini tepat karena segera setelah turunnya Roh Ilahi, mulailah pewartaan Injil. Orang-orang mulai percaya dan mulai adanya pembaptisan, iman dan pertobatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pater Rupert menggagas ide tentang perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini setelah Hari Raya Pentakosta karena beliau melihat bahwa penghormatan terhadap Allah Tritunggal Maha Kudus sudah marak di zamannya, bahkan sebelum dia lahir, perayaan ini sudah digalakkan. Para biarawan-biarawati sudah merayakan ini di komunitas mereka masing-masing, walaupun Gereja Katolik belum meresmikan ini sebagai hari raya. Dan ini juga tersebar di kalangan umat. Banyak umat ikut merayakan ini sebagai perayaan, walaupun ini belum diresmikan oleh Gereja Katolik pada saat itu. Lalu karena perayaan ini sudah semakin terkenal di kalangan umat waktu itu, maka Paus Yohanes ke-12 meresmikannya sebagai hari raya dalam liturgi Gereja Katolik pada tahun 1334. Dengan penetapan ini, maka perayaan Trinitas Maha Kudus diterima dalam Gereja Katolik semesta dan tersebar ke seluruh dunia di kalangan Gereja Katolik. Perlu kita pahami juga bahwa penetapan hari raya ini telah melewati proses yang sangat panjang, bahkan berabad-abad lamanya. Dan terjadi juga pro dan kontra tentang perayaan ini, baik itu datang dari tubuh Gereja Katolik sendiri maupun dari luar Gereja Katolik. Bahkan Paus Alexander II yang menjabat sebagai Paus tahun 1061 sampai 1073 pernah mengeluarkan dekret untuk melarang perayaan untuk menghormati Trinitas di berbagai gereja lokal dengan alasan bahwa setiap hari dan setiap saat kita menyerukan penghormatan kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dengan mengucapkan Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, yang artinya kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan dengan formula lain yang sangat agung sebagai tanda hormat dan sembah bakti kita kepada misteri Tritunggal yang suci. Jadi Paus waktu itu mengatakan bahwa tidak perlu membuat ini sebagai perayaan karena setiap kita merayakan Ekaristi, bahkan setiap hari kita selalu menghormati Tritunggal Maha Kudus dalam 2 kemuliaan. Singkat cerita, pada tanggal 24 Juli 1911, Paus Pius ke-10 melembagakannya sebagai perayaan kelas 1 atau solemnitas dan dirayakan pada hari Minggu setelah Hari Raya Pentakosta, yaitu sebagai Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Satu hal yang wajib kita ketahui dari perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini adalah kita mengenang akan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus sebagai 3 pribadi dari Allah yang satu. Tritunggal Maha Kudus ini adalah inti dari iman Katolik dan juga merupakan misteri Allah yang paling agung, jauh melampaui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Saya tidak akan menjabarkan teologi dari Tritunggal Maha Kudus ini di sini karena saya sudah pernah menjelaskan itu di channel ini, lebih tepatnya di episode ke-22. Silakan nanti Anda lihat lagi di channel ini di episode 22 bagi Anda yang belum melihatnya atau belum mendengarnya, atau Anda yang ingin mendengarkannya kembali, silahkan dicek. Sampai ketemu di episode selanjutnya.